Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diterima amal ibadah kita, menjadi pembela kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti segala petunjuknya, mentauladani sunnah-sunnahnya, memeliharanya, menjaganya, menjadikan beliau sebagai panutan kita, sebagai tolak ukur kebenaran dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam akhlaknya dan dalam akidahnya. Semoga kita menjadi umat yang dicintai, yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bagian ketiga sebab-sebab dari jual beli atau transaksi yang diharamkan dalam syariat Islam. Yang pertama sudah kita bahas kedoliman, kedua adalah ketidakpastian, yang ketiga tentang riba. Riba secara bahasa artinya bertambah, tumbuh. Maka dalam ayat keberapa ini? Surat Al-Baqarah. Ini nanti dalam surat Al-Baqarah itu satu lembar dari ayat 275 kita membahas tentang riba ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala memusnahkan, membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Roba yarbu itu artinya bertambah, bertumbuh, menumbuhkan sedekah. Secara syariat, riba adalah az-ziyada au an-nasa, yaitu menambah sesuatu atau menunda sesuatu fi mubadalati amwalin mahsusah, dalam tukar jual beli transaksi harta secara khusus. Karena harta yang kena riba nanti ada penjelasannya khusus. Tidak semua harta itu termasuk dalam kategori atau transaksi riba. Nanti kita jelaskan. Waalaikumsalam. Kemudian hukumnya, hukum transaksi riba secara syar'i haram, jelas, kita semua tahu, baik dalil dari Al-Quran, dari hadis, maupun dari kesepakatan ulama. Bahkan dikhususkan penyebutannya termasuk 7 dosa besar, minal kabair, termasuk dosa besar. Tapi karena sangat mendominasinya sistem ekonomi yang ada di negara kita, bahkan di dunia secara umum, seakan-akan manusia atau orang itu tidak bisa terlepas dari riba. Padahal bisa, tapi menjadi alasan karena sudah banyak orang yang melakukannya dan termasuk sistem ekonomi secara umumnya seperti itu, maka menjadi alasan orang itu, saya harus pakai transaksi dengan riba. Padahal ini termasuk dosa besar.
tahun 2014 saya itu ikut pertemuan milad ulang tahun salah satu lembaga keuangan syariah yang didirikan tahun 93 atau 94. Berarti itu tahun 2014, berarti sudah 20 tahun. Jadi lembaga keuangan syariah di Indonesia itu awalnya tahun 93-94-an, yaitu didirikannya Bank Muamalat, kemudian asuransi takaful dan selainnya. Tahun 2014 itu berarti sudah 20 tahun. Kalau sekarang sudah hampir 10 tahun lagi, hampir 30 tahun. Ketika di tahun 2014 itu, salah satu yang hadir adalah otoritas jasa keuangan, juga termasuk profesor-profesor yang mendirikan lembaga keuangan itu. Mereka mengatakan selama 20 tahun Indonesia merintis lembaga-lembaga keuangan syariah, itu capaiannya transaksi keuangan yang berlaku di Indonesia secara syar'i kurang dari 5% dari yang ada. Dari mayoritas masih sistemnya sistem ribawi. Nah, sedemikian parahnya kondisi karena memang sistem globalnya seperti itu. Sistem secara dunia pakai riba. Sistem ekonomi secara nasional Indonesia masih memakai sistem itu. Jadi mungkin sampai 2023 pun ya nggak sampai 10% dari transaksi keuangan di lembaga keuangan itu yang memakai sistem syariah. Bahkan lembaga syariah pun belum 100% transaksinya semuanya syar'i. Itulah bahayanya kita bertransaksi dengan riba. Termasuk hukum dosa besar, dikategorikan sebagai dosa besar. Nah, dalilnya sangat banyak sekali, dan pengharaman riba itu dalam syariat Islam secara bertahap. Ada kesempatan yang lampau saya membahas tentang haramnya khamr, itu ada 4 tahapan. Demikian juga pembahasan tentang haramnya riba ini ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama dalam surat Ar-Rum ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Apa saja yang kamu berikan dari harta riba untuk bisa bertambah, kamu bertransaksi dengan riba supaya kaya raya, supaya bisnismu berkembang, supaya lancar, supaya bertambah hartamu, maka hakikatnya tidak bertambah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Sedang apapun yang kalian berikan dari bentuk zakat, maka dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul mud'ifun, maka mereka itulah orang yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan haram, tapi dikatakan orang yang bertransaksi dengan riba pengen hartanya bertambah, hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah. Tidak bertambah. Walaupun tambah kaya raya, walaupun bisnisnya tambah besar, hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertambah. Sedangkan apa saja yang diberikan dengan sedekah yang ikhlas lillahi ta'ala, maka itulah orang yang hartanya berlipat ganda, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dikatakan haram pertama. Ini tahapan pertama dari 4 tahapan. Hanya dikatakan yang riba itu hakikatnya tidak bertambah, tapi yang zakat itu bertambah, berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahapan kedua, yang pertama tadi surat Ar-Rum ayat 39. Tahapan yang kedua,
ngatakan bahwa riba itu termasuk perbuatan orang-orang yang zalim, orang-orang zaman dahulu, orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW, yaitu ahli kitab, yaitu orang Yahudi. Nah, kebiasaan orang Yahudi. Dalam surat An-Nisa ayat 161 yang tadi disebutkan, yang bertambah itu adalah yang zakat, riba tidak bertambah di sisi Allah SWT. Nah, yang kedua, tahapan yang kedua, surat An-Nisa ayat 161, wa ahdihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Ahli kitab itu mereka bertransaksi dengan riba, mengambil harta riba. Wa qad nuhu anhu, mereka sudah dilarang. Berarti diharamkannya riba bukan hanya kepada umat Islam, tapi Yahudi sebelumnya sudah dilarang, tapi mereka melanggarnya tetap. Nah, makanya secara global lembaga keuangan internasional yang menguasai adalah orang-orang segelintir, orang-orang Yahudi ini yang mengatur sistem keuangan dunia dengan sistem ribawi. Dan orang-orang Yahudi ini wa ahdihimur riba, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengambil harta riba. Wa qad nuhu anhu, sudah dilarang bagi mereka. Berarti itu perbuatan orang yang tidak baik. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil, menipu. Menipu bagi orang Yahudi kepada orang non-Yahudi boleh. Bahkan menolong orang yang kesusahan tapi bukan Yahudi malah dilarang. Bukan perbuatan yang baik menurut mereka. Wa'atadna lil kafirina minhum adzaban alima, dan kami persiapkan bagi orang-orang kafir di antara mereka ahli kitab adab yang sangat pedih. Jadi yang pertama, diberikan disifati keutamaan yang zakat itu yang berlipat ganda, riba walaupun tambah banyak, hakikatnya di sisi Allah tidak bertambah. Yang kedua, ini riba ini perbuatan orang-orang yang jelek, orang-orang buruk, yaitu ahli kitab, yaitu Yahudi yang sudah dilarang tapi tetap melakukannya, dan ternyata sampai sekarang. Nah, yang ketiga, yang inilah yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 130. Nah, ini yang banyak dijadikan patokan oleh orang-orang yang hanya mengambil sepotong-sepotong saja. Jadi yang pertama jelas belum diharamkan, hanya dikatakan yang riba itu enggak ada keberkahannya, yang sedekah itu berlipat ganda di sisi Allah, yang zakat itu. Yang kedua, perbuatan riba ini perbuatan orang-orang Yahudi, orang-orang yang buruk. Yang ketiga sudah dilarang, sebagaimana kemarin kita menjelaskan tentang khamr. Tahapan ketiga sudah dilarang, tapi temporer karo khamr. Kalau riba di sini dilarang, tapi yang berlipat ganda, yang banyak. Berarti kalau ribanya sedikit masih dibolehkan. Ini dalam surat Ali Imran ayat 130. Ini baru tahapan ketiga. Dan orang banyak berpegang pada ayat ini. Oh, riba yang dilarang itu kan yang berlipat ganda, yang banyak. Berarti kalau riba sedikit masih boleh. Padahal ini baru tahapan ketiga. Ayat 130 surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Banyak. Utangnya 1 juta, nanti nyaurnya 3 juta, berlipat ganda. Berarti kalau sedikit masih boleh. Ya boleh, ini zaman ini, di zaman turunnya ayat ini. Jadi riba yang masih sedikit masih dibolehkan. Tapi ini baru tahapan ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta riba berlipat ganda. Berarti yang sedikit boleh. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian beruntung. Nah, totalnya pengharaman riba adalah di ayat ini dalam Al-Quran ini, surat Al-Baqarah dari ayat 275, itu hampir 1 lembar. Nah,
Satu lembar. Nah, 275 sampai berapa ini? 279. Nah, berarti berapa? 5 ayat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ayat. Hampir satu lembar dalam surat Al-Baqarah ini. Ini pengharaman total terakhir. Secara total sedikit atau banyak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat 275 sampai 279 ini juga ancaman bagi orang yang makan riba. Ayat 275-nya surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumu illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba itu tidak berdiri, tidak bisa berdiri kecuali seperti orang kerasukan setan, kena penyakit gila. Kenapa sampai begitu? Orang yang sudah terjerat dengan riba itu urusannya dunia saja. Yang dikejar hanya untuk dunia saja, cari harta, cari uang, cari kekayaan. Nggak ada yang lain. Motivasi utamanya adalah kesenangan dunia, harta, dunia, materi, semuanya. Seperti orang kerasukan setan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Karena mereka mengatakan jual beli itu ya seperti riba. Nah, jual beli kan dapat bati, untung. Ya riba itu kan harus untung. Padahal Allah Subhanahu wa taala wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Barang siapa yang sudah datang peringatan baginya, kemudian dia berhenti, maka baginya yang sudah lalu sebelum diharamkan riba, yang dulunya transaksi riba tidak dihitung sebagai dosa karena belum ada ayat melarang tentang riba. Falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Urusannya terserah Allah. Allah mau mencatatnya sebagai dosa atau mengampuninya. Wa man ada, yang sudah dijelaskan keharaman riba tapi kembali lagi, wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang kembali kepada transaksi riba padahal sudah dilarang, sudah jelas, maka mereka termasuk penghuni neraka, kekal di dalamnya. Dari satu ayat ini ada 2 atau 3 ancaman. Pertama, dia seperti orang gila kerasukan setan. Kedua, diancam dengan masuk neraka, kekal di dalamnya. Ayat 276-nya, nah ini baru 2 atau 3 ancaman. Dia seperti orang gila kerasukan setan, masuk neraka, kekal di dalamnya. Nah, ayat yang kedua surat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah memusnahkan, menghanguskan, membinasakan riba, dan Allah menumbuhkan sedekah. Artinya hakikatnya riba itu gak ada berkahnya. Walaupun banyak, walaupun kaya raya, walaupun berlimpah harta, keberkahannya gak ada. Maka banyak kita dapati cerita orang yang tenggelam dalam dunia riba itu, hartanya banyak tapi keluarganya kacau balau, kesehatannya digerogoti penyakit, nggak ada yang berkahnya, nggak ada senangnya. Allah menghanguskan, yamhaqullahu riba, memusnahkan riba dan menumbuhkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang kafir dan banyak dosa. Berarti ada 4 ancaman sudah. Dia diancam pertama kayak orang gila, kerasukan setan, masuk neraka, kekal di dalamnya, hartanya tidak ada berkahnya, dianggap sebagai orang kafir. Ayat 277, innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini yang tidak bertransaksi dengan riba. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, nggak pakai transaksi riba, bagi mereka pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Tuhannya. Mereka tidak pernah takut
dan tidak pula bersedih hati. Ayat 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'min. Ini ayat terakhir tentang atau tahapan terakhir dari pengharaman riba. Total, sedikitnya diharamkan, banyaknya apalagi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa riba semuanya, sedikit atau banyak. In kuntum mu'minin, kalau kalian mau dianggap sebagai orang beriman. Berarti kalau kamu masih ngeyel pengen transaksi riba, ya tidak dianggap sebagai orang beriman, berarti dianggap sebagai orang kafir. Banyak sekali sudah seperti orang gila, kerasukan setan, sudah dimasukkan neraka, kekal di dalamnya, dihilangkan keberkahannya, dianggap sebagai orang kafir. Yang terakhir 279-nya, ini satu-satunya maksiat yang Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan perang, hanya riba. Ayat 279, wa fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak melakukannya, artinya tidak mau berhenti dari riba, fa'dhanu, maka seperti diizinkan, diumumkan, biharbi minallahi wa rasulih, diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian mau tobat, bagi kalian modal kalian, ribanya nggak usah diambil. Jadi misalnya saya transaksi riba, saya kasih uang 1 juta kepada Pak Rudi, tapi saya minta awal transaksinya dia harus mengembalikan 1.500.000. Setelah saya tahu tentang ayat riba ini, saya minta hanya 1 jutanya saja. Ribanya nggak boleh saya minta. Falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kamu tidak boleh mendolimi dan kamu tidak juga didolimi. Ini ayat ini total tahapan keempat yang mengharamkan riba secara totalitas. Gak ada lagi tawar menawar. Ini, tapi sedemikian pun masih ada orang Islam berkata, saya itu pengen masuk surga, tapi ya saya masih senang transaksi dengan riba. Orangnya senang ngaji, orangnya ngajar ngaji, orangnya tekun ibadah, sholat 5 waktu, tapi dia mengatakan saya itu pengen masuk surga, tapi saya masih senang transaksi riba. Ajaib. Hukumnya jelas, hukumnya gamblang. Ada orang mengatakan, loh kalau kita nggak pakai transaksi riba, saya nggak punya rumah, saya nggak punya motor, saya nggak punya mobil. Syarat untuk masuk surga tidak harus dikatakan orang itu punya motor, punya mobil, punya rumah. Orang kalau ingin masuk surga, apakah ditanya dulu, kamu dulu di dunia punya rumah atau enggak? Kamu pengen masuk surga dulu di dunia punya mobil atau enggak? Kamu dulu di dunia punya motor atau enggak? Kalau enggak punya berarti enggak boleh masuk surga. Enggak ada seperti itu. Ini yang menjadi alasan banyak orang. Saya kalau nggak pakai riba, ya saya nggak punya apa-apa. Ya padahal dia bisa hidup. Orang nggak punya motor bisa punya sepeda, nggak punya sepeda masih bisa jalan kaki. Orang nggak punya rumah bisa ngontrak, bisa ngekos, nggak ada masalah. Tidak disyaratkan harus punya, dan tidak ada urusannya dengan surga dan neraka, punya rumah atau tidak. Itu bahayanya tentang riba, dalilnya tentang riba. Segitu jelasnya, gamblangnya 5 ancaman seperti ini, tapi orang masih ngeyel. Parahnya lagi, ada orang mengatakan, siapapun orangnya yang mengatakan, oh orang itu sudah punya pekerjaan bagus-bagus di di bank, kok malah keluar gara-gara
dibodoh-bodohin sama ustadznya, ditipu sama ustadznya. Sudah enak-enak kerja di kantor, pakai jas, pakai dasi, pakai AC, adem, bayarannya banyak, kok malah keluar. Itu ditipu sama ustadznya, ditipu sama yang dia ikuti. Ada orang berkata seperti itu. Ini perkataan seperti ini dalam Al-Quran sudah ada. Di dalam surat Al-Anfal ayat 49. Siapa yang mengatakan? Orang munafik. Id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum. Ini ketika orang Islam berjihad fisabilillah di perang Badar, ketika 300 pasukan umat Islam berhadapan dengan 1000 pasukan orang kafir, orang munafik berkata, id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun, ketika orang-orang kafir itu dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit berkata, gharra haula'i dinuhum, mereka ditipu oleh agamanya. Kamu keluar dari bank itu berarti kamu ditipu oleh agamamu. Kita tidak pernah mengharamkan bank. Catat, bank itu nggak haram. Yang kita haramkan sesuai dengan syariat Islam itu ribanya. Kalau bank itu kerjaannya jualan cendol, nggak ada haramnya. Kenapa dia diharamkan? Karena isinya transaksi dengan riba. Itu yang diharamkan. Oh, kalau gitu, kalau mengharamkan bank berarti kita nggak boleh pakai uang. Uang itu kan dari bank. Keblinger lagi. Yang diharamkan bukan bank. Yang diharamkan adalah riba. Maka orang-orang seperti ini selalu ada. Lalu kelanjutan ayatnya, wa may yatawakkal 'alallah, selalu dikaitkan dengan tawakal. Fa innallaha azizun hakim. Ini ayat 49 surat Al-Anfal. Perkataan orang-orang munafik itu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha bijaksana. Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sama bank, bukan sama uang, bukan sama pekerjaan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari Al-Quran sedemikian gamblangnya. Tidak hanya 1-2 ayat, kita bacakan tadi 5 lebih. Dalam surat Al-Baqarah aja 5 ayat. Surat Ar-Rum tadi, surat An-Nisa, surat Ali Imran, ada 8 ayat kita bacakan tentang riba. Semuanya. Lalu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara dosa yang membinasakan, 7 dosa besar. Apa urutannya? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mahunna, ya Rasulullah, apa itu 7 dosa besar? Nabi mengurutkannya. Asyirku billah, nomor 1, syirik kepada Allah, mensekutukan Allah. Wa sihir, karena dekat dengan kesyirikan. Wa qatlu nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembunuhan tingkat ketiga. Wa aklu riba, tingkat keempatnya riba. Jelas gamblang. Bukan bank, bukan koperasi, atau bukan itu, bukan yang diharapkan. Yang diharapkan riba. 4, wa aklu riba, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang kelima, wal tawalli yaumaz zahf. Keenam, melarikan diri di hari peperangan ketika pasukan sudah berhadapan. Yang ketujuh, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan baik-baik itu berbuat zina. Nomor 4, peringkat dosa besar teratas adalah riba. Kurang dalil apalagi. Kenapa orang itu masih ngeyel? Wow, kalau mengharamkan bank berarti kita nggak bisa, orang pergi haji saja bayarnya ke bank. Bukan bank yang kita haramkan, sekali lagi. Yang diharamkan riba.
Nabi Muhammad SAW bersabda, la, nah, ini dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad SAW, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahi wa qala hum sawa. Hadisnya riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW melaknat pemakan riba, wakilnya yang transaksi tanda tangan, katibuhu pencatatnya, wa syahidaihi yang menjadi saksinya, notarisnya, dan dikatakan wahum sawa, semuanya sama, kena dosa riba. Nah, kurang dalil apa lagi? Hadisnya sahih, ayatnya jelas. Apa ayat ada yang enggak sahih? Semua ayat jelas qat'i. Kesepakatan ulama ijma bahwa riba haram total. Enggak ada. Apakah ada orang yang berkata atau berpendapat bahwa riba itu dibolehkan? Ya ada. Tapi apakah kita menganggapnya sebagai ulama? Mungkin gelarnya doktor, mungkin gelarnya profesor, mengatakan bahwa transaksi di bank itu, bank konvensional yang menerapkan bunga itu tidak riba, dengan dalih macam-macam, dengan teori macam-macam. Secara gamblangnya semua sudah sepakat itu transaksi riba. Nah, kemudian baru kita bahas tentang materi ribanya. Ini baru tentang dalilnya. Yang pertama, riba terbagi dua, riba hutang, dan ini yang banyak terjadi. Yang kedua, riba jual beli. Riba hutang adalah, ini juga ada dua versi. Yang pertama, aslinya tidak riba awalnya. Jadi saya misalnya transaksi apapun hutang, misalnya saya beli HP hutang tempo sebulan atau 3 bulan lah. Tapi begitu jatuh tempo saya nggak bisa bayar, maka saya kena denda. Itu versi pertama. Aslinya kan kalau saya pas tanggalnya kan berarti saya nggak kena riba, ya kan? Karena saya bayar lunas di temponya. Jadi awalnya saya transaksi beli HP, saya bayar tempo sebulan, harganya 1,5 juta misalnya. Begitu pas sebulan saya bayar 1,5 juta, itu nggak ada riba. Atau dalam tempo 3 bulan. Tapi yang menjadi riba adalah ketika sudah jatuh tempo saya belum bisa bayar, maka yang penjual HP-nya mengatakan ya sudah 2 bulan nggak apa-apa, tapi tambah. Tidak 1,5 juta, 1,750,000. Itu namanya riba. Yang kedua adalah dari awal sudah riba transaksinya. Kalau yang ini, kalau terjadi gagal bayar baru dikenakan denda, itu berarti riba. Nah, yang kedua adalah ini transaksinya hutang piutang, uang. Saya hutang dengan seseorang, bayarnya sebulan. Saya hutangnya 10 juta dalam tempo sebulan. Tapi kalau ketika nyaur, entah itu tepat waktu atau mundur, saya bayarnya 12 juta misalnya. Saya hutangnya 10 juta, saya bayarnya 12 juta. Berarti saya dari awal harus bayar lebih. Kalau yang tadi kan dari awal nggak ada. Yang tadi transaksinya pas. Misalnya saya punya utang sama Mas Haikal 10 juta dari awal sebulan. Kalau saya bayar pas di sebulan itu nggak ada riba, karena saya bayar 10 juta. Tapi begitu saya meleset, sepas bulan itu sudah jatuh temponya, saya tidak bisa bayar, maka yang memberi hutang mengatakan ya boleh diundur sebulan lagi, tapi ditambahi. Tadinya 10 juta menjadi 11 juta. Itu dari awalnya tidak, tapi begitu meleset ditambahi, itu namanya riba. Yang kedua, dari awalnya sudah riba. Utangnya 10 juta, nyaurnya 12 juta. Simpelnya seperti itu. Ini riba hutang. Kenapa riba semacam ini
diharamkan karena memang yang merusak sistem ekonomi itu seperti itu. Makanya karena sistem global itu sistemnya apa? Kapitalisme. Kapital itu apa? Modal. Berarti pemilik modal yang berkuasa. Jadi yang punya modal dia nggak mau menjalankan modalnya untuk bisnis yang real. Real itu artinya ada kerjanya. Bertani di sawah, bikin makanan, roti, bikin minuman, atau jual barang-barang dan jasa. Tapi dia utangkan saja. Daripada saya jualan kadang untung kadang rugi, riba jelas untungnya. Karena uangnya pasti kembali dan pasti bertambah. Jadi sistem ekonomi seperti ini yang menjadikan dalam bahasa ininya sektor realnya tidak bergerak karena orang lebih cenderung menanamkan modalnya habis. Jadi orang lebih cenderung menanamkan modalnya kepada riba tadi. Nggak usah kerja, nabung saya di deposito sebulannya dapat bunga jutaan. Nggak usah kerja, nggak usah pakai bisnis, nggak usah ternak ikan, nggak usah ternak ayam, nggak usah jadi petani, uangnya masih utuh, dapat hasil terus dan nggak bakal rugi. Kemudian secara sosial menumbuhkan perasaan individualisme. Harta saya ya saya, kamu minta tolong ya harus bayar. Nggak ada berkorban untuk sesama. Nggak ada berkorban untuk sesama. Jadi secara sistem ekonomi menjadikan orang yang punya modal malas untuk menjalankan bisnisnya, menjadikan orang yang punya uang individualis, egois, mementingkan diri sendiri, nggak mau menolong orang lain kecuali ada balasannya, ada imbalannya. Demikian juga sistem ini menekan, memperlebar jarak antara orang kaya dengan orang miskin. Maka ya benar, yang kaya, yang punya modal tambah kaya, yang miskin ya tambah miskin. Karena yang miskin justru yang memberi kepada orang yang kaya. Ini riba utang. Yang kedua adalah riba jual beli atau riba al-buyu. Kalau tadi riba ad-dain. Riba jual beli ini adalah yang terjadi ketika ada akad jual beli, tukar menukar barang. Nah, dalam riba jual beli ini ada dua, riba fadl dan riba nasi'ah. Fadl itu jumlahnya, kuantitasnya, nasi'ah itu tempo. Dan dalam riba jual beli ini barangnya, bendanya khusus atau hartanya secara khusus. Jadi tidak semua kena riba. Nah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dahab bid-dahab wal fiddah bil fiddah wa tamar bit tamar wal bur bil bur wal mih bil milh wa syair bis syair maslan bi mislin sawaan bi sawain yadan biyadin. Emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam, gandum juga dengan gandum, sama ukurannya, sama bendanya, dan cash kontan, tidak tempo. Faida ihtalafat hadhil asnaf, kalau berbeda jenisnya, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin, maka boleh kalian bertransaksi dengan itu kalau yadan biyadin artinya cash, tidak boleh ditunda. Ini kalau jual beli, tadi hutang piutang. Kalau hutang piutang jelas tempo, ini jual beli. Nah, berarti ada 6 harta di sini disebutkan dalam hadis. Emas dengan emas, perak, kurma dengan kurma,
gandum dengan gandum, garam dengan garam, gandum dengan gandum. 6. Tapi pembagiannya cuma 2, yaitu emas dan perak ini adalah harta yang bisa digunakan untuk jual beli, artinya mata uang. Berarti masuk di sini mata uang, rupiah, dolar, ringgit dan lain sebagainya. Sedangkan yang 4 tadi adalah makanan pokok yang bisa disimpan bertahan lama. Nah, itu yang kena riba. Berarti orang jual beli HP, saya boleh tukar HP, 1 HP dengan 2 HP, nggak ada masalah, nggak ada ribanya. Tempo boleh, tambah boleh. Saya tukar HP dengan 2 HP boleh, karena dia tidak termasuk dalam harta riba itu. Saya menukar antara komputer atau laptop dengan dengan jam boleh. 1:4, 1:2 boleh, dan boleh ditempo, nggak ada masalah karena tidak termasuk harta riba. Yang termasuk harta riba yang 6 tadi, dan itu sudah ada definisinya, yaitu yang pertama adalah mata uang, harta emas, perak, dan uang. Kemudian makanan atau bahan pokok yang bisa disimpan dan bertahan lama. Makanan tapi tidak bisa disimpan lama, misalnya mangga, misalnya bunga, sayur-sayuran, tidak termasuk dalam harta yang kena riba. Nah, ini maka yang menjadi riba, contohnya, nah ini yang terjadi. Gandum dengan gandum itu kalau kita beras dengan beras, makanan pokok. Beras yang bagus ditukar dengan beras raskin 2 kilo. Beras yang bagus kilo ditukar dengan beras raskin 2 kilo. Ini terjadi riba karena sama jenisnya, sama sifatnya, sama ilahnya. Solusinya bagaimana? Dia jual dulu dengan uang. Yang 1 kilo bagus, harganya berapa? Sudah terima uangnya, baru dibelikan beras yang raskin. Entah berapa dapatnya, mungkin sekilo, mungkin 2 kilo, nggak ada masalah. Itu kalau bendanya sama jenis dan sifatnya. Kemudian emas dengan emas sama juga, tidak boleh berlebih dan tidak boleh tempo. Kemudian uang, mata uang dengan rupiah dengan rupiah. Nah, ini yang terjadi ketika lebaran, uangnya sama, rupiah 1 juta ditukar dengan 1 juta rupiah yang pakai uang baru itu 10 ribuan, kita belinya 1.100.000 atau 1.020.000. Gak boleh, karena sama-sama rupiah. Beda kalau rupiah dengan dolar, rupiah dengan ringgit, rupiah dengan real, dan lain sebagainya. Kalau sama-sama rupiahnya tidak boleh. Nah, jumlahnya berbeda. Mungkin ini nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Silakan, wallahu taala alam. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Jadi mungkin ini pembahasannya lebih kita bahas di yang akan datang. Mana? Apa habis Isya aja? Tanya jawabnya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.